Itu dulu alasan kenapa saya membeli Prospect Legend dan preview tentang spesifikasi dari sepatu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Afrizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi kehidupannya. Oke, langsung aja. Di sebelah kiri saya sudah ada sebuah box yang akan saya unboxing. Dan kita akan melakukan preview terhadap apa barang yang ada di dalamnya. Karena kita ada di segmen hebat, hobi sehat badminton. Check it out. Nah, ini dia barangnya. Langsung aja kita lihat ada apa di dalamnya ya. Set. Ini dia. Ya, apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah sepatu badminton. Kita akan melakukan preview terhadap spek dari sepatu badminton ini dan juga alasan-alasan kenapa saya membeli sepatu badminton ini. Nah, sepatu ini adalah sepatu badminton merek dari sebuah brand Korea, yaitu Prospect dengan tipe Legend ya. Jadi ini Prospect Legend. Ya, ini adalah salah satu pemain baru di sepatu olahraga ya, termasuk salah satunya adalah sepatu badminton. Dia adalah produk brand Korea yang masuk ke Indonesia ya. Bahkan ini sudah terkonfirmasi dari sebuah video review sepatu ini di salah satu channel YouTube. Dan ada yang komen bahwa orang Indonesia yang sedang ada di Korea itu sudah mengkonfirmasi betul brand ini ada tokonya di Korea. Jadi ini adalah brand Korea yang masuk ke Indonesia. Nah, alasan apa sih saya membeli sepatu ini ya? Ini adalah sepatu ketiga badminton saya ya. Yang pertama sepatu saya itu merek Flypower, yang kedua itu 100, dan yang ketiga itu Prospect. Nah, beda-beda kan mereknya. Nah, kenapa sih alasan yang membuat saya memilih sepatu ini? Satu, saya termasuk orang yang suka dalam tanda kutip ya, coba-coba brand baru gitu. Nah, karena ini brand Koreanya baru masuk, maka saya mau coba gimana sih pengalaman experience kita terhadap produk baru ini, yaitu produk Prospect. Yang kedua, harganya menggiurkan teman-teman ya. Untuk ukuran sepatu badminton ini ya rata-rata kan harusnya ada di kisaran 500 lah yang middle ya. Nah, ini dia harga bukanya, harga rilisnya itu 350.000 teman-teman. Nah, yang membuat saya semakin tertarik saat saya mau beli, ini lagi ada diskon teman-teman. Jadi ada diskon dari merchantnya, dari tokonya, dan juga ada diskon dari marketplace. Sehingga saya hanya bayar sekitar 278.000 aja teman-teman. Bayangin, teman-teman udah hanya dengan cukup 200 ribuan, yaitu 278.000, bisa dapat sepatu badminton spek middle up. Nah, itu alasan kedua. Alasan ketiganya itu karena desainnya teman-teman. Nah, desainnya kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya yang pertama kali saya lihat itu desainnya adalah desain yang sepatu warna putih teman-teman. Nah, itu cakep banget dan itu sepatunya terlihat sangat casual gitu. Yang hitam aja kelihatan casual kan ya. Jadi kita bisa pakai selain di urusan badminton misalnya untuk hangout, atau ini masih masuk outfitnya gitu. Nah, apalagi yang warna putih itu sangat masuk. Namun sayangnya untuk sepatu badminton ini saya terus terang termasuk orang yang sektenya ya, alirannya itu sepatu badminton yang warnanya tuh netral-netral aja, nggak terlalu terang, nggak terlalu mencolok. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena permainan saya biasa aja, jadi saya nggak mau terlihat terlalu terhighlight, kelihatan dari warna sepatunya, terus jadi orang fokus sama sepatunya bukan permainannya. Nah, tiga sepatu yang saya pakai sebelumnya itu memang rata-rata warna hitam gitu. Jadi ya biar nggak terlalu mencolok aja. Jadi kalau misalnya masuk lapangan nggak kelihatan pakai sepatu baru, juga nggak kelihatan terlalu mencolok. Karena sepatu badminton kan biasanya warnanya ngejreng-ngejreng ya. Nah, sebenarnya yang putih oke, cuman sayangnya kalau itu dipakai badminton, saya khawatir takut cepet kotor. Ya agak males aja kalau harus rajin-rajin nyuci ya. Itu namanya juga sepatu olahraga, wajar kotor. Tapi kalau terlalu kelihatan dekil kayaknya enggak deh. Nah,
Nah, itu alasan ketiganya, karena desain dan bisa multifungsi ya, bisa juga buat casual. Nah, yang keempat baru masuk kita ke spesifikasinya nih teman-teman. Ya, spesifikasinya kalau teman-teman lihat, kita mulai dari uppernya dulu ya. Uppernya ini ya, di sekitarnya sini dia mayoritasnya adalah, bahkan seluruhnya ini adalah uppernya mesh breathable ya. Jadi dia bahan yang adem karena dia bisa membuat kaki kita punya supply aliran udara ya, karena bahannya dari mesh breathable gitu. Tapi ada beberapa sisi yang dilapis sama kulit sintetik ataupun lapisan hot ya. Nah, dia itu melapis untuk apa teman-teman? Untuk menjaga kekuatan dari si bahan mesh breathable ini, supaya kalau misalnya, terutama misalnya ya bagian kiri nih, bagian kiri dalam yang sering rusak. Nah, ini sama dia dilapisin nih sama bahan karet yang dipres panas gitu, sehingga nanti ketika ada gesekan-gesekan, ini mesh breathable-nya nggak langsung bersentuhan dengan gesekan dan nggak rusak ya. Nah, itu jadi desain uppernya juga sangat menarik ya. Jadi selain tadi yang dibutuhkan dari bahan upper itu biasanya yaitu tadi kuat terhadap gesekan-gesekan di area-area yang rawan gesekan, dan juga breathable, jadi adem kita pakainya. Ya, yang kedua ininya teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat paddingnya ini lumayan tebal ya. Padding sekeliling di ankle kita ini tebal, dan juga di innernya juga tebal ya. Padding di lidahnya ini juga tebal, sehingga dia cukup kuat mencengkram atau menjaga ankle kita saat kita menggunakannya. Terus untuk desain juga bagian sisi sepertiga depannya ini dibuat agak melebar ya, wide gitu. Jadi umumnya ya, kebanyakan kita orang Indonesia kakinya di bagian depan ada sedikit melebar, sehingga buat kita orang Indonesia ini cocok karena jadi nggak kesempitan di bagian depannya. Terus di bagian ankle, nah ini kan kelihatannya di bagian sini lembek ya, padahal ini keras nih teman-teman ya. Nah, ini bagian ini sangat penting untuk menjaga kita supaya tidak gampang cedera gitu, supaya nggak gampang kesleo lah gitu ketika kita jumping smash dan sebagainya. Itu untuk uppernya. Untuk sementara untuk midsole-nya ya. Untuk midsole-nya ini bahannya empuk teman-teman ya. Yang bagian hitamnya ini bahannya empuk sekali ya. Ini pakai teknologi cushion kayaknya ya. Nih, jadi empuk sekali. Dan desainnya yang menarik melengkung ke atas ini, itu kan kesannya kayak sepatu basket atau sepatu lari ya gitu, yang kesannya tinggi, padahal di bagian dalamnya ini nggak tinggi teman-teman. Bagian dalamnya itu sama rata gitu. Jadi ini memang untuk sepatu badminton itu. Ini bagian midsole-nya. Lalu bagian insole-nya ya, jadi bagian midsole ini penting untuk meredam getaran supaya lebih stabil ketika kita mendarat dari loncatan-loncatan saat bermain badminton gitu. Jadi ini empuk gitu, tentunya empuk. Terus yang penting juga dari spesifikasi sepatu itu adalah masalah fleksibilitas ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, terutama di bagian depan sini ya, ini memang dibuat sangat fleksibel ya. Dan bahan karetnya ini ketika dilipat ini nggak berbekas teman-teman ya gitu. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi ini buat kita pecicilan di lapangan insya Allah aman nih gitu. Meskipun tetap di bagian-bagian tertentu tetap terjaga kestabilannya ya. Jadi nggak gampang kesleo gitu. Nah, itu untuk midsole-nya. Nah, insole-nya gimana? Nah, insole-nya kita lihat ya, gimana, empuk apa enggak. Hup. Ini dia insole-nya. Nah, insole-nya ini lumayan ya, tebal ya. Terus bagian depannya sini ada motifnya sehingga menjaga supaya kita nggak terlalu licin ya. Gitu. Tetap aja meskipun begitu, tetap mungkin ada baiknya tetap kita antisipasi dengan pakai kaos kaki yang tidak licin ya. Nah, terus khusus di bagian pad di belakang sini nih ada tambahan padnya nih teman-teman. Ada tambahan padnya supaya bagian belakang ini ya, bagian belakang ini ketika mendarat lompat ini lebih empuk lagi. Jadi ada tambahan paddingnya di sini.
Mudah-mudahan sih ini nanti ketika kita pakai nggak mengganggu ya, karena ada perbedaan ketinggian antara bagian belakang sama depan ya. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Nanti kita coba. Oke, itu bagian insole-nya. Nah, bagian selanjutnya itu bagian outsole-nya. Nah, ini yang cukup penting ya. Ada beberapa hal penting di bagian outsole ya. Pertama, itu adanya stabilizer di tengah-tengah ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lubang ini lubang ini langsung tembus ke bagian insole teman-teman. Jadi kalau kita tekan jari kita ke sini, ini berasa jari kita nih. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Ini satu fungsinya sebagai aliran udara juga, sehingga aliran udara bukan hanya masuk dari bagian atas dari bahan mesh breathable, tapi juga dari bagian bawah. Sehingga kaki kita atas dan bawah tetap adem ya. Nih, jadi di dua lubang ini masuk aliran udara di sini. Nah, si plastik yang keras ini ya, ini bagian untuk menstabilkan fungsi kaki kita teman-teman, supaya ini meskipun fleksibel tapi tetap stabil gitu, nggak bikin kita cedera. Ini membantu kita untuk langkah-langkah yang lebih stabil. Nah, alasan yang juga tidak kalah penting yaitu bagian outsole di karetnya ini nih, depan dan belakangnya. Nah, kebetulan 95% lah ya, bahkan bisa lebih, saya bermain badminton itu di lapangan outdoor teman-teman. Kebetulan saya main lebih sering 90%-nya main dengan bapak-bapak komplek ya. Jadi temennya bapak-bapak komplek lah. Saya ini orang bapak-bapak komplek yang main itu seminggu bisa 3-4 kali. Atau sebulan ya bisa 15 kali gitu. Jadi lumayan sering kita main tuh. Jadi karena bapak-bapak komplek pulang kerja, habis isya biasanya tinggal ngobrol di grup WhatsApp. Main nggak? Main, yuk cabut. Nah biasanya begitu tuh. Kita bisa 3-4 hari seminggu main. Nah, kendalanya kalau main di outdoor itu outsole-nya cepat habis nih. Lapangan semen kita lumayan kasar, ini cepat habis. Nah, dari dua sepatu saya sebelumnya yang 100 itu baru dipakai sekitar 8-9 bulan aja teman-teman. Itu udah dalam sebulan ini saya lebih sering kepleset, makanya saya butuh sepatu baru. Kenapa? Karena di bagian-bagian tertentu ya, terutama di sini sama di sini itu sudah botak gitu, sudah licin. Nah, sehingga saya butuh outsole yang cukup mencengkram tapi juga tebal gitu. Nah, sebenarnya untuk sepatu outdoor itu saya udah coba cari-cari ya, sepatu badminton yang khusus outdoor itu cuman ada satu yang ngeluarin, Yonex teman-teman. Yonex outdoor ada satu. Yonex outdoor harganya di kisaran 500-600 ribuan ya. Terus ada juga sepatu badminton, dia bukan untuk outdoor tapi outsole-nya itu lebih tebal dibanding sepatu badminton standarnya, yaitu sepatu velvet. Nah, itu kisarannya juga di 400 sampai 500 kalau nggak salah. 500 sampai 600 juga sama. Nah, itu kan lumayan ya. Jadi kalau misalnya saya mainnya sering 6 sampai 8 bulan udah botak, harus ganti lagi, ya akhirnya kan jadi pertimbangan budget juga ya, kembali ke alasan pertama, harga. Nah, akhirnya di antara 3 pilihan itu termasuk ini, saya milih yang ini. Kenapa? Karena ini harganya cuma 200 ribuan tadi, 270. Artinya apa? Dengan sepatu ini saya bisa dapat 2 dibanding kalau saya sepatu yang lain. Dan tentu aja kalau sepatu 2 pasti saya meyakini itu lebih awet daripada saya beli satu sepatu aja gitu. Nah, outsole-nya ini tebel, lumayan tebel ya. Ya meskipun nggak setebel yang sepatu velvet ya, tapi ini tebal. Terus juga polanya dia bukan pola yang heksagonal seperti Yonex dan velvet ya. Jadi polanya pola sidik jari. Pola sidik jari di depan dan belakang gitu. Warnanya juga manis, merah sama hitam. Jadi membuat manis ini. Nah, itu alasan dan preview saya kenapa saya memilih sepatu Prospect Legend ini sebagai sepatu badminton yang akan saya gunakan di kemudian hari ya. Itu nanti saya akan coba, setelah itu saya akan kasih feedback review teman-teman apa yang saya rasain selama penggunaan sepatu ini. Apakah ada catatan-catatan, apakah ada positifnya, enak nggak, atau harganya, kualitasnya sesuai harga nggak, atau melebihi ekspektasi dan sebagainya, akan saya review setelah menggunakan sepatu ini. Itu dulu alasan kenapa saya membeli Prospect Legend dan preview tentang spesifikasi dari sepatu ini.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini. And check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.